Halo, selamat pagi. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang bunga, bagian-bagian dari bunga. Apa aja sih bagian-bagian bunga itu, dan bunga sendiri itu apa? Nanti akan menjelaskan ya. Dan ada sedikit pengetahuan baru, nggak hanya yang ada di buku, oke? Langsung ya, kita akan belajar tentang bagian C, bunga, bagian-bagian dari bunga. Silakan buka bukumu halaman 17. Oke, di sana ada bunga, silakan dilihat. Ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, benang sari, bakal biji. Nah, Miss akan jelaskan satu-satu. Bagian-bagian bunga. 1. Bagian bunga dan fungsinya. Secara umum, bagian-bagian bunga yang lengkap meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putik dan benang sari. Alat perkembangbiakan betina diwakili oleh putik dan alat perkembangan jantan diwakili oleh benang sari. Jadi diingat ya nak ya, bagiannya tuh beda-beda ya. Oke, kita langsung ke fungsi yang pertama. Bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Nah, kemudian ada kelopak bunga. Bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga ini adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar ya, atau di sana itu di buku kalian ditulis adalah untuk menarik perhatian hewan polinator ya, atau hewan yang membantu penyerap bunga. Oke. Kemudian 4. Kelopak bunga. Bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Yang keempat, ada kelopak bunga. Nah, bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar ya. Kemudian 5. Tangkai bunga. Bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang terakhir ada dasar bunga. Di buku kalian gak ada, tapi ini ada ya. Miss kasih tambahan, berfungsi sebagai tempat melekatkannya mahkota bunga ya. Tadi ada di gambar sebelum Miss mulai pelajaran tadi ada gambarnya, silakan dilihat dasar bunga itu yang mana ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada putik. Putik merupakan alat kelamin atau alat reproduksi betina. Terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Yang kedua, ada benang sari, merupakan alat kelamin jantan atau alat reproduksi jantan. Terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari ya. Bisa dilihat di buku kalian halaman 17. Itu ada contoh bunga sepatu di sana. Di situ sudah jelas sekali gambar mana putik, mana benang sari ya. Kemudian yang ketiga ada mahkota bunga, merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi dari mahkota bunga. Nah, ini ada 2 ya, satu berdasarkan kelengkapannya, yaitu ada 1 bunga lengkap. Kategori bunga lengkap dapat dilihat dari adanya kelopak bunga, tandain ya, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Artinya dia lengkap, ada semua bagian-bagiannya. Contoh bunga lengkap dapat dilihat dari seperti ya, bunga sepatu, bunga mawar, bunga bakung, dan sejenis bunga lainnya. Ya, di buku kalian juga ada ya. Sama itu.
Kemudian yang kedua ada bunga tidak lengkap. Bunga dikelompokkan ke dalam bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu bagian yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik, atau benang sari. Kalau yang nggak lengkap itu artinya nggak ada. Misalnya dia nggak ada kelopak bunganya, atau dia nggak ada mahkota bunganya, atau nggak ada putiknya, atau nggak ada benang sarinya. Contoh bunga tidak lengkap dimiliki oleh bunga kamboja dan bunga kelapa. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, bunga sempurna. Bunga sempurna atau kelompok bunga yang disebut bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya, ada putik dan benang sari. Putik dan benang sari menyusun bagian-bagian bunga yang sempurna. Kalian tahu kan, putik tadi adalah alat reproduksi atau alat kelamin dari betina, dan benang sari adalah alat reproduksi atau alat kelamin dari jantan, ya. Itu namanya sempurna. Kalau nggak ada salah satunya, cuman dia punya satu, berarti dia tidak sempurna, ya. Yang kedua, bagian tidak sempurna. Kelompok bunga yang disebut sebagai bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan. Seperti dijelaskan tadi, biasanya dia hanya terdiri satu, atau benang sari aja, atau putik aja, ya. Hanya satu alat kelamin atau alat reproduksi untuk perkembangbiakannya, ya. Contoh bunga yang termasuk ke dalam bunga tidak lengkap adalah bunga pepaya dan bunga salak, ya. Nah, kalau yang bunga sempurna tadi contohnya adalah bunga sepatu dan bunga tulip, itu lengkap, ya. Oke, yang tidak lengkap tadi adalah bunga pepaya dan bunga salak, ya. Makanya kalau ini di sini ada dua juga dijelasin, bunga jantan dan bunga betina, ya. Itu ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bagian-bagian bunga. Semoga apa yang Miss jelaskan dapat diterima dengan baik, ya. Sebentar lagi juga misalkan kasih kalian materi lagi tentang penyerbukan dan pembuahan biji dan buah. Sebenarnya di buku kalian lengkap, cuma nanti Miss coba cari pengetahuan atau ilmu lain biar menambah pengetahuan kalian, ya. Oke, good morning.